Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kita semua. Dan juga buat para pendengar podcast ini. Perkenalkan, saya Salma Febrianti dari kelas E6 atau 106. Beberapa saat lagi, saya akan memandu kalian semua pada segmen Pokis, podcast kita semua. Pasti kalian semua penasaran kan, Pokis itu apa sih? Jadi, Pokis itu merupakan podcast yang berisikan tentang fenomena yang ada di sekitar kita. Jadi, nanti saya akan berbincang tentang suatu tema yang lagi hot bersama narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang bangunlah jiwa dan raga dengan judul pengaruh sikap disiplin terhadap kegiatan sehari-hari pada siswa-siswi di SMA Negeri 36 Jakarta. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber. Halo Pak, boleh perkenalkan diri Bapak dulu nih sebelumnya? Oke, halo, selamat pagi, siang, malam, dan sore. Perkenalkan, nama saya Fauzi Firmansyah Setiawan, salah satu guru di SMA 36 Jakarta. Salam kenal semuanya. Oke Pak, dan kali ini yang akan kita bahas adalah kedisiplinan dalam berseragam. Oke, jadi kita mulai aja ya semuanya. Nah, jadi di sini tuh saya bakal nanya-nanya gitu Pak tentang kedisiplinan di sekolah. Oke, sebelumnya saya mau tanya, gimana sih pengalaman Bapak dalam menyikapi kedisiplinan yang ada di sekolah ini? Ya, pastinya beragam dalam menyikapi kedisiplinan. Ada yang mudah untuk dikasih tahu atau diingatkan, ada yang sedang artinya harus beberapa kali gitu untuk diingatkan, ada yang sulit gitu. Sulitnya kenapa? Harus ekstra dan harus dengan cara yang lain gitu. Mungkin dengan suatu bentuk peringatan dan lainnya. Oke Pak, jadi saya mau nanya juga nih, apa yang membuat disiplin menjadi sifat utama pelajar? Ya, pastinya itu penting ya, karena disiplin itu merupakan perasaan taat dan patuh dalam melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Atau dengan kata lain, suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab sudah seharusnya yang dilakukan. Misal, sebagai seorang siswa harus mempunyai tanggung jawab yang harus dilakukan di sekolah. Seperti setiap hari siswa harus datang tepat waktu, selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh bahwa disiplin seorang siswa memiliki peranan yang penting dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Karena disiplin siswa memberikan dampak terhadap proses pendidikan yang diikuti oleh siswa dalam kelasnya. Oke, jadi menurut Bapak itu disiplin berseragam penting gak sih? Ya, sangat penting karena itu salah satu bentuk dari kedisiplinan yang ada di dalam sekolah. Oke, jadi pendapat Bapak tentang anak-anak yang belum menaati peraturan berseragam di sekolah, ini gimana sih? Ya, pastinya ada sebab atau ada penyebab ya. Kenapa siswa itu sulit untuk untuk berseragam yang rapi atau atau disiplin dalam pakaiannya. Banyak faktor. Salah satunya faktor lingkungan dan faktor di dalam dirinya sendiri gitu. Oke Pak, kan tadi kita lagi bahas tentang kedisiplinan bagaimana caranya berseragam di sekolah ya. Menurut Bapak, anak kelas berapa sih yang seragamnya itu paling berantakan di antara kelas 10, 11, dan 12? Kalau ditanya kelas berapa secara spesifik, ya sebenarnya secara umum ada saja gitu. Baik itu kelas 10, 11 ataupun kelas 12. Tapi biasanya kalau di lapangan itu yang kalau misalnya semua punya karakteristik berbeda gitu kan. Kalau kelas 10 biasanya masih Malu-malu gitu malu-malu ya, masih malu-malu. Artinya dia masih mencoba-coba atau melihat kondisi atau lingkungan. Itu untuk kelas 10, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang memang siswa yang tanda kutip dia perlu
perhatian khusus ya sudah mencoba gitu atau sudah melakukan hal pelanggaran tersebut. Nah, untuk karakteristik yang kedua itu kelas 11, biasanya ini yang agak ekstra ya. Karena apa? Biasanya kelas 11 ini masih jauh nih ujiannya, tapi dia sudah mulai atau sudah punya adik kelas gitu kan. Artinya dia sudah kadang suka soap ya. Ini nih gua, ini nih saya gitu. Nah, itu biasanya kelas 11 butuh penanganan ekstra. Tapi ada juga kelas 11 yang juga punya tingkat disiplin yang tinggi dan itu saya mengapresiasi. Berikutnya ada kelas 12. Biasanya kelas 12 ini memiliki karakter yang cenderung sudah memiliki kesadaran penuh gitu. Karena kan biasanya kelas 12 ini sudah mulai fokus ke ujian nih. Nah, dia udah mulai tumbuh tuh. Hanya saja memang ada juga beberapa siswa yang kelas 12 juga butuh penanganan ekstra dalam disiplin, khususnya disiplin dalam berpakaian. Artinya semua jenjang punya potensi, tapi setiap jenjang memiliki karakter yang berbeda, seperti itu. Oh gitu ya Pak. Oke, jadi yang seragamnya paling berantakan itu bisa dibilang kelas 11 ya? Kecenderungan iya, tapi juga tidak. Ada juga yang tingkat kedisiplinannya masih memiliki tingkat kedisiplinan yang baik, seperti itu. Oke, jadi cara menanggulangi anak-anak yang seragamnya belum rapih itu gimana sih Pak? Ya, pastinya kita melakukan mengingatkan ya, mulai dari mengingatkan secara lisan gitu kan. Atau menghampiri, kita ajak bicara kenapa sih gitu kan. Nah, kalau masih belum juga kita lihat harus ada pembinaan gitu kan, pembinaan oleh kesiswaan. Nah, kalau masih juga sering melanggar, kita biasanya mengundang orang tua, melakukan diskusi wali kelas, kesiswaan, dan guru BK. Biasanya seperti itu, kita melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan kondisinya. Setiap anak karena berbeda ya nak. Ya pastinya setiap anak berbeda-beda seperti itu. Oke, jadi gitu ya cara nanggulanginnya. Kalau semisalkan mereka sudah dipanggil nih orang tuanya tapi tetap aja belum merapikan seragamnya, itu bagaimana sih Pak cara nanggulanginnya lagi supaya mereka bisa lebih tertib lagi? Oke, pastinya kita coba melakukan diskusi atau bicara dari hati ke hati. Kita coba explore kenapa sih gitu kan masih belum mau berubah. Pasti akan ada sebab gitu. Entah itu dia satu bentuk penolakan atau suatu bentuk penunjukan bahwasannya dia butuh perhatian gitu kan. Nah, itu kita akan melakukan konsultasi atau bicara dari hati ke hati seperti itu. Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Saya mau nanya nih, gimana sih pendapat Bapak tentang anak-anak yang belum menaati peraturan berseragam di SMA Negeri 36 Jakarta ini? Ya, kita akan selalu terus mensosialisasikan dan juga mengingatkan dengan tahap-tahap yang ada, mulai dari mengingatkan, pemanggilan orang tua sampai pembinaan khusus seperti itu. Kira-kira apa sih Pak penyebab anak-anak itu masih sering melanggar? Ya, biasanya dia mencontoh lingkungan ya, atau kakak kelas, atau bisa mencontoh dari TV gitu kan. Karena bisa kita lihat nih film atau sinetron-sinetron ya, dengan penampilan atau dengan latar belakang pelajar mencerminkan pakaiannya ya, baju yang dikeluarin terus slim fit atau ngepres ya. Nah, itu biasanya kayak gitu, dia mencontoh yang menurut dia keren. Padahal kalau saya pribadi, keren itu ketika kita berpakaian rapi gitu, sesuai dengan aturan yang ada. Kalau manfaat dari kita berpakaian sesuai aturan apa sih Pak? Ya, pastinya manfaatnya sangat besar buat diri kita ya, karena kita memiliki kebiasaan gitu. Karena tujuan dari mendisiplinkan agar kita memiliki kebiasaan yang menjadi sebuah karakter atau menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu akan berguna ketika kita sudah terbiasa berpakaian rapi, kita akan dengan mudah ketika beradaptasi nanti di dunia kerja gitu kan, dituntut untuk berpakaian sesuai
yang berlaku, itu kita nggak akan kesulitan lagi gitu kan. Nah, cenderung berbeda ketika anak yang belum terbiasa nih gitu kan. Kalau belum terbiasa pastinya dia harus beradaptasi, harus belajar lagi, harus menyesuaikan dan seterusnya. Artinya manfaatnya sangat besar. Nah, saya juga sepakat Pak, dengan kita berdisiplin memiliki manfaat yang luar biasa. That's why kita harus disiplin. Nah, kan kita udah di penghujung podcast nih Pak. Ada yang Bapak ingin sampaikan gak sih untuk podcast kita kali ini? Ya, untuk semuanya, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. So, kita harus bisa berdisiplin untuk kebaikan diri kita sendiri dan untuk lingkungan kita. Seperti itu, semangat! Oke Pak, terima kasih ya untuk sampaian podcast kita kali ini. Oke, jadi segitu dulu ya segmen Pokis kita kali ini. Stay tune di Pokis selanjutnya. Bye-bye, see you semuanya. I sit tight with others, yeah, living under that was hard, but I loved you harder.